الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا معالك الأطهار معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام همات دينك أصبحوا لولائه عنوانا والتابعين بصدق ما هدى هذه المودة حية الأشجان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنتلك بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. ويا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat Masjid Raya Lima Kaum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak khatib berdiri di mimbar yang mulia ini. Terlebih dahulu dia berwasiat kepada dirinya dan segenap kaum muslimin, kaum mukminin, para hamba Allah, para umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar senantiasa takwa kepada Allah, agar senantiasa dekat kepada Allah, agar senantiasa mengambil warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini menjadi rukun daripada khutbatul Jum'ah. Siapa yang tidak berwasiat di atas mimbar ini tentang takwa, maka tidak sah daripada khutbahnya kepada khatib atau sesiapa yang menyelenggarakan daripada Jumat tersebut. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat agung, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, dan nikmat bi akramir rusuli kunna akramal umami. Dengan sebaik-baik nabi, sebaik-baik rasul, yaitu Nabi Muhammad, kita menjadi umat yang paling mulia. Kita menjadi umat yang paling mulia dengan sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam terhadap baginda Sayyiduna Muhammad, kekasih Allah, manusia yang dipilih oleh Allah. Fakhtara Allah hama wa ikhtara wa ma bara kamithlihi insana. Allah yang memilih Nabi Muhammad, Allah yang mendidik Nabi Muhammad, dan Allah Subhanahu wa taala yang memilih Nabi Muhammad, dan tidak ada sesiapa pun yang menyamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bukankah pada diri Nabi Muhammad ada suri tauladan yang hebat? Siapapun kita, entah ulama, entah umara, entah rakyat biasa, entah fakir, entah miskin, entah seorang pedagang, entah siapapun, hendaknya dia mengikuti Nabi Muhammad. Dia meneladani Nabi Muhammad. Dia mengambil warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah,
Apalagi sekarang kita berada di satu bulan yang amat luar biasa, yang bulan ini sebelumnya tidak memiliki keutamaan. Bulan ini, bulan Hijriyah ini, yang sebelumnya tidak memiliki fadilah. Bulan ini yang sebelumnya tidak dikenal orang, tidak disebut-sebutkan orang, tidak menjadi waktu seseorang untuk berbuat sesuatu yang baik. Tetapi karena bulan ini dilahirkan sang manusia suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bulan ini juga termasuk daripada bulan suci, sebab Allah yang memilih Nabi Muhammad lahir di bulan Rabiul Awal ini, bukan di bulan yang lain, bukan di bulan Muharram, bukan di bulan Zulhijjah, bukan di bulan suci Ramadan, tetapi Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad lahir di bulan Rabiul Awal yang tidak ada kemuliaan sebelumnya. Andaikan Nabi Muhammad lahir di bulan Muharram, orang akan mengatakan kemuliaan Nabi Muhammad setengah dan kemuliaan bulan Muharram setengah. Tetapi Nabi Muhammad dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, mengambil, dilahirkan di bulan yang tidak ada kemuliaan di dalamnya, yang kemudian dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi bulan yang mulia. Al-Imam As-Sayyid Alawi Muhammad bin Alawi Al-Hasani mengatakan di dalam kitab Insanul Kamil bahwa alasan Nabi Muhammad dilahirkan di bulan Rabiul Awal yang dipilih oleh Allah, bukan bulan yang lain yang sudah ada kemuliaan sebelumnya. Sebab apa? Sebab Allah menghendaki Nabi Muhammad ketika lahir di bulan itu menjadi mulia mutlak hanya karena Nabi Muhammad, dan tidak ada embel-embel yang lain, tidak ada alasan yang lain, hanya karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibn Hajar menukil hal ini juga, lalu mengatakan أنه صلى الله عليه وسلم لا يتشرف بالزمان وإنما الزمان يتشرف بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. Sesungguhnya zaman tidak menyebabkan Nabi mulia, tetapi kemuliaan Nabi lah yang membuat waktu atau zaman atau bulan itu menjadi mulia. Dan hari ini bulan Rabiul Awal, kita berada di dalamnya, bulan kelahiran kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang boleh bertanya, ketika Nabi Muhammad, apa yang Nabi Muhammad bangun? Nabi Muhammad, lahirnya Nabi Muhammad berarti lahirnya Islam. Lahirnya Nabi Muhammad berarti lahirnya masjid. Lahirnya Nabi Muhammad berarti lahirnya mimbar seperti ini. Mimbar seperti ini siapa yang menaiki pertama di Madinatul Munawwarah kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Niscaya kalau tidak ada Nabi Muhammad, apakah kita mengenal masjid? Apakah kita mengenal mimbar ini? Sampai sekarang mimbar Nabi Muhammad yang pernah dinaiki Nabi Muhammad berada di Raudhah, di Masjidin Nabawi Syarif, dan kaki beliau yang pernah melangkah naik ke atas mimbar itu lengket dan berada di tempat itu, dan di sebelahnya daripada Raudhah itu ada makam beliau sallallahu alaihi wasallam. Niscaya para ulama mengatakan inna akbaral aid, sesungguhnya hari raya yang besar bukan Idul Fitri, bukan Idul Adha, bukan hari raya yang lain, tetapi hari raya yang besar di mata umat Islam adalah kelahiran Nabi Muhammad, adalah kelahiran Sayyidil Wujud, adalah kelahiran manusia suci, adalah kelahiran orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia pilihan Allah yang sudah dikabarkan jauh sebelumnya, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau bukan karena Nabi Muhammad tidak diciptakan dunia seisinya.
Ma'asyiral hadirin wa zamratal mu'minin, jamaah Masjid Raya Limau Kaum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, bagaimana seharusnya kita menyambut bulan suci ini? Bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Bagaimana seharusnya kita menyambut bulan yang mulia ini? Dengan apa kita menyambut bulan ini? Bagaimana seharusnya kita menyambut bulan ini? Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi samiil 'alim minasyaitonir rajim. Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Qul bi fadlillah, katakan, wahai hambaku, katakan dengan nikmat yang aku berikan kepada engkau. Wa bi rahmatihi, dan rahmat yang aku utus kepada engkau, kata Allah Subhanahu wa taala. Fabidzalika, maka dengan itu falyafrahu, maka bergembiralah kita menyambut kelahiran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bergembiralah, falyafrahu, bergembiralah menyambut kelahiran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Semua manusia gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Tidak ada yang bersedih. Di sebagian daerah, di sebagian negara, mereka membuat sesuatu dalam menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Ada yang mengundang orang makan, ada yang membagi hadiah, ada yang menempel ornamen-ornamen Nabi Muhammad di daerahnya, di rumahnya, di jalan-jalannya. Banyak semua mengapresiasikan daripada apa yang dia lakukan untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Banyak, dan di antaranya kita yang harus kita lakukan di dalam menyambut bulan suci Nabi Muhammad adalah berbahagia, 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 senang dengan Nabi Muhammad, dengan datangnya Nabi Muhammad. Kalau saja logika orang baik datang kepada kita, kita senang. Kalau satu orang datang memberikan kita daripada hal-hal dunia, kita akan senang dan menyebutkan namanya. Lalu bagaimana yang datang Nabi Muhammad membawa akhirat, membawa Islam, membawa iman kepada kita? Maka para ulama mengatakan tidak ada yang bersedih dengan lahirnya Nabi Muhammad. Yang bersedih dengan lahirnya Nabi Muhammad hanya satu jenis manusia, satu jenis makhluk, yaitu iblis dan syaitan. Sebab iblis punya tugas membawa orang ke neraka, sedang Nabi Muhammad membawa manusia menuju syurga. Maka iblis dan syaitan tidak akan senang dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana seharusnya kita menyambut bulan ini? Paling tidak yang harus kita lakukan, yang pertama, jadikan bulan madrasah, bulan Rabiul Awal ini adalah madrasah hebat buat kita yang melatih lisan kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawatlah kepada Nabi Muhammad. Bahkan di dalam rukun khutbah ada salawat kepada Nabi. Rukun itu di dalam fikih dikatakan mahiyatu minasyai' alladzi la tatahaqqaqu illa bih. Bagian terkuat dari sesuatu, kalau enggak ada itu enggak sah. Siapa berdiri di mimbar ini tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad, tidak sah khutbahnya, maka tidak sah seluruh Jumatnya. Begitu juga dalam salat. Rukun salat. Setelah kita membaca tahiyat, kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu salawat yang dianjurkan adalah salawat Ibrahimiyah. Maka perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad, khususnya di bulan Rabiul Awal ini. Perbanyak salawat kita. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man shalla alayya hina yumsi 'ashra wa hina yusbih 'ashra, adraktu syafa'ati yaumal qiyamah." Barang siapa yang bersalawat kepadaku di pagi hari 10
menjelang sore hari, menjelang dia tidur 10 kali, kata Nabi Muhammad, adraktu syafaati yaumal qiyamah. Dia kelak akan mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad. Bahkan dikatakan mala as-salat ala nabi lahu syekh liman la lahu syekh. Kalau ada orang yang enggak punya guru, yang enggak punya guru untuk belajar agama, ya paling tidak dia salawat, karena salawatnya dia adalah guru kepada dia yang akan mengarahkan dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Perbanyak salawat. Kalau dulu kita bersalawat mungkin 10 kali, ini bulan Maulid, bagaimana kita menyambutnya? Naik menjadi 100 kali. Kalau dulu kita bersalawat 100 kali dengan tasbih kita, mungkin kita menambah menjadi 1000 kali setiap harinya di bulan Maulid sebagai bentuk penyambutan kepada manusia termulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jadikan madrasah setelah lisan bersalawat, jadikan madrasah hati untuk selalu terikat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua amal apapun yang kita kerjakan, semua itu bersumber dari Nabi Muhammad. Adakah amal yang tidak bersumber dari Nabi Muhammad? Syahadat, siapa yang mengajarkan pertama? Salat, siapa yang mengerjakan pertama? Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana aku salat. Di dalam urusan haji, umrah, Nabi Muhammad mengatakan, khudhu anni manasikakum. Ambil dariku cara-cara untuk haji atau umrah, bukan dari yang lain, dan semua bersumber daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ikatkan hati dengan Nabi Muhammad. Ikat hati ini dengan Nabi Muhammad. Bagaimana? Ketika ada perayaan-perayaan tentang Nabi Muhammad, hadirlah di situ. Dengarlah di situ. Dengarlah akhlak Nabi Muhammad. Dengarlah cerita Nabi Muhammad. Idza ahabba syai'an aktsaru min dzikrih. Kalau kita cinta sesuatu, kita akan senang untuk lebih banyak mendengarnya. Maka ketika dikatakan nanti malam ada perayaan Maulid, maka jangan sampai tidak hadir. Ungkapkan ini sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Nabi Muhammad. Sehingga dalam satu riwayat dijelaskan ketika Nabi khutbah Jumat begini di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam, di Masjid Nabawi Syarif, ada satu orang Arab Badui yang datang dari jauh. Lalu ketika Nabi sedang berkhutbah, dia langsung berdiri, dia berteriak, dia bilang, wahai Nabi Muhammad, mata sa'ah. Wahai Nabi Muhammad, kapan kiamat itu? Kapan kiamat, wahai Nabi Muhammad? Dia bilang. Nabi Muhammad melanjutkan khutbah beliau sampai selesai, sampai salat. Lalu setelah itu Nabi Muhammad berdiri bertanya kepada semua sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu anhum ardhahum ajma'in. Nabi Muhammad mengatakan, manis sa'il, siapa yang bertanya tadi? Mana orangnya? Maka Arab Badui itu berdiri, yang datang dari pegunungan yang jauh, yang tidak tahu sesuatu. Dia hanya baru tahu ada Nabi Muhammad. Dia baru masuk Islam. Dia datang di hadapan Nabi Muhammad. Lalu dia bilang, Nabi Muhammad, mata sa'ah, kapan kiamat itu? Bagaimana manusia yang datang dari jauh lalu bertanya kiamat? Kita mungkin menganggap ini orang tidak sopan di hadapan Nabi Muhammad. Para sahabat marah ketika itu. Tetapi sesungguhnya Nabi Muhammad mendekati kepada dirinya, dan Nabi Muhammad katakan kepada dirinya, ma a'adatta laha. Kau bertanya kiamat. Engkau bertanya kiamat. Apa yang kau persiapkan untuk kiamatmu? Apa? Apa yang kau persiapkan untuk kiamatmu? Apa yang kau persiapkan untuk kiamat? Di dalam fikih, kiamat itu ada dua. Ada kiamatul sugra, ada kiamatul kubra. Ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Kiamat besar, sebagaimana yang sudah diriwayatkan, hancurnya bumi seisinya. Kiamat kecil adalah meninggalnya manusia. Itu dikatakan kiamat.
Fi kullin nas lahul qiyamah. Setiap manusia punya kiamatnya. Apa maksudnya? Kematiannya. Itu adalah kiamatnya. Maka Nabi Muhammad bertanya, ma'adatta laha, apa yang kau persiapkan? Maka orang tersebut mengatakan, ma'indi syai', saya enggak punya sesuatu wahai Nabi. Saya enggak punya sesuatu yang saya persiapkan illa hubbuka wa hubballahu azza wa jal. Yang saya punya sebagai modal saya adalah cinta kepada dirimu dan cinta kepada Tuhanmu Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang saya punya. Kata seorang Arab Badui itu yang datang dari jauh, yang baru masuk Islam. Nabi Muhammad tidak marah. Nabi Muhammad hari itu mengabarkan kabar gembira. Setelah itu Nabi Muhammad, para sahabat meriwayatkan setelah itu kejadian hebat yang terjadi. Rasulullah memberikan kabar gembira kepada kami semua, kata para sahabat, yang kami tidak pernah dengar setelah kami dari mana ketika kami awal masuk Islam sampai sekarang, kata sahabat, kami baru pernah dengar kabar gembira itu. Apa kabar gembira itu? Maka kabar gembira itu Nabi Muhammad mengatakan kepada seorang Arab Badui itu, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan dikumpulkan bersama yang engkau cintai. Hari ini ketika engkau mengatakan engkau mencintai aku, buktikan cinta itu dan engkau akan kumpul denganku, kata Nabi Muhammad. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu warḍahu mengatakan, ma farihna ba'da al-Islam illa bihadzal hadis. Kami tidak sebahagia di dalam masjid ini, tidak sebahagia dari awal kami masuk Islam, ketika kami mendengar ini, seolah-olah jalan kebersamaan untuk Nabi Muhammad adalah dasarnya, adalah pondasinya. Yang pertama adalah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah cinta, kita akan ikut Nabi Muhammad. Kalau sudah cinta, kita ikut Nabi Muhammad. Kita meneladani Nabi Muhammad. Kita akan mengambil akhlak Nabi Muhammad. Akhlak sempurna karena Nabi Muhammad. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, tidak sempurna akhlak itu. Begitu juga semua yang lain. Maka ambillah warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bukti, kalau ada majlis Nabi Muhammad hadir, dengar cerita Nabi Muhammad, pelajari sejarah Nabi Muhammad, agar hati ini tersentuh dan tertuju dan berlabuh menuju cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau hubbuka sadiqan la'ata'tuhu. Lalu kalau cintamu benar, cintamu baik, cinta kita bersih kepada Nabi Muhammad, la'ata'tuhu, kita akan taat kepada Allah. Innal muhibbu liman yuhibbu muti'un. Seorang pecinta bersama yang dia cinta akan dia ikuti, akan mengikuti yang dia cinta. Maka kalau kita hari ini memproklamirkan bahwa kita cinta Nabi Muhammad, kita akan mengambil warisan Nabi Muhammad, akan meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, jadikan madrasah Rabiul Awwal untuk melatih jawarih kita, anggota tubuh kita ini. Mata, telinga, hati, tangan, kaki, semua anggota tubuh kita, jadikan semua di hadapannya adalah Nabi Muhammad. Ketika akan berbuat sesuatu, pikirkan di dalam hati, apakah tangan saya mau berbuat sesuatu ini, Nabi Muhammad akan senang atau tidak? Kalau Nabi Muhammad akan senang, lakukan itu. Kalau Nabi Muhammad tidak akan senang, Nabi Muhammad akan kecewa, jangan lakukan itu. Jadikan Nabi Muhammad berada di hadapan kita. Lalu ukur kecintaan kita dengan mengikuti tangan kita, mengikuti tangan Nabi Muhammad. Selalu membawa kabar gembira, suka bersalaman dengan orang lain, suka menyambung silaturahim. Nabi Muhammad di dalam adab bersalaman, Nabi Muhammad tidak pernah bersalaman dengan wajah setengah atau dengan badan yang berbalik, tidak dengan badan yang full. Dan Nabi Muhammad tidak ketika bersalaman dengan suatu sahabat, Nabi Muhammad tidak melepas tangan itu lebih dahulu, kecuali sahabat itu melepas terlebih dahulu, baru Nabi Muhammad. Jadikan lisan ini mengikuti Nabi Muhammad. Tidak mencaci, tidak memaki, tidak keluar kata-kata kotor. Nabi Muhammad adalah manusia yang mulia. Yang keluar darinya adalah kemuliaan, bukan yang lain. Maka jadikan lisan kita mengikuti Nabi Muhammad. Kaki kita demikian. Nabi Muhammad suka dengan masjid. Nabi Muhammad suka dengan dakwah.
Nabi Muhammad selalu mengajak orang kepada kebaikan. Nabi Muhammad selalu mengajak orang kepada Allah. Maka ikuti Nabi Muhammad mengajak orang kepada Allah, membawa manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Man dalla ala khair kafailihi. Siapa yang memberikan jalan kebaikan, dia akan mendapatkan pahala seakan-akan dia melakukan kebaikan. Wa man dalla ala syarr kafailih. Dan barang siapa yang menunjukkan jalan kepada perbuatan yang tercela, perbuatan maksiat, maka dia akan mendapatkan pahala maksiat walaupun dia tidak melakukannya. Oleh sebab itu mari kita semua bersukacita mengambil warisan Nabi Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad kita bawa pulang ke rumah kita. Didiklah anak kita, istri kita, keluarga kita, semua untuk kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang luar biasa, manusia yang dipilih oleh Allah, manusia yang di dalamnya yang semua bebatuan, semua tiang-tiang di surga ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi manusia yang mengikuti Nabi Muhammad. Allah memberkahikan kita semua di Masjid Raya Limo Kaum ini menjadi sebaik-baiknya yang mengikuti Nabi Muhammad, mengambil warisan Nabi Muhammad. Dan warisan Nabi Muhammad adalah Al-Quran, warisan Nabi Muhammad adalah masjid, warisan Nabi Muhammad adalah dakwah. Ambil itu, khudhu anni faman akhadha fa innahu faqad akhadha bihaddan wafir. Siapa yang mengambil warisanku, maka sesungguhnya dia mengambil warisan yang akan bersambung di dunia, di kubur, di barzakh, di akhirat, dan dia akan bersamaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberkahi daerah kita ini, di Batu Sangkar ini. Allah berkahi provinsi Sumatera Barat ini. Jadikan provinsi ini provinsi yang cinta kepada Nabi Muhammad, yang mengikuti Nabi Muhammad. Jadikan ini provinsi, ini kabupaten Tanah Datar dan semua kecamatan yang ada di dalamnya menjadi daerah yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan daripada Masjid Raya Limo Kaum ini yang saya dengar dibangun dari tahun 1800-an. Berapa banyak orang saleh yang pernah sujud di masjid ini? Berapa banyak orang-orang pilihan Allah yang pernah ruku, sujud, salat di masjid ini? Mudah-mudahan tidak keluar daripada masjid ini kecuali kita mendapatkan keberkahan daripada mereka, daripada orang-orang saleh sampai kepada tuannya orang saleh, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. وقال الله تعالى أيضا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم فتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار من يومنا هذا إلى يوم المحشر. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبيكم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئات الحسنة تمهها وخالق الناس بخلق حسن. واعلموا يا عباد الله أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكة مسبحات بقدسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة خلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وبقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجة يا كافي المهمة يا أجود الأجودين ويا راحم المساكين ويا ذا القوة المتين. اللهم عافنا والتف بنا وافضنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم قنا وإياهم جميع شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح من في صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع وادفع واصرف عنا والمسلمين الأذى والغلاء والقهط والحمى والجدب والجور والظلمة وجميع أنواع الفتن والمهن والأمراض والشدائد والبلايا ما ظهر منها وما بطن. وادفع لهم أن شر الطاغين والباغين والمعتدين بما شئت آجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولآبائنا ولأمهاتنا يا رب العالمين ولمن عمر هذا المسجد ولمن تصدق إليه وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم ارزقنا طيبا واستعملنا صالحا وتوفنا مسلما والحقنا بالصالحين. اللهم املأ قلوبنا في محبتك ومحبة نبيك المصطفى وحبيبك المجتبى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أحيينا على هذه المحبة وأمتنا على هذه المحبة واحشرنا في زمرة المحبوبين مع سيد المرسلين وخاتم النبيين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واسألوا الله من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.